Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, anak sekalian, apa kabar kalian di rumah? Kita berharap kalian tetap diberikan sehat dan semangat untuk belajar pada hari ini. Anak sekalian, hari nanti kita akan belajar ini ya, masuk ke sub tema ketiga, masih di tema 1. Hari ini kita belajar di pembelajaran yang pertama. Bersyukur atas keberagaman. Kalau kita lihat gambar ini itu terdiri dari beberapa orang yang memakai pakaian yang berbeda-beda ya. Kalau di atasnya itu ada bangunan-bangunan untuk beribadat. Ada 6 agama yang ada di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri, menjelaskan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah mengetahui sifat-sifat bunyi, memantul, dan menyerap dengan lengkap. Oke, simak baik-baik video Ustadz kali ini agar kalian diberikan ilmu yang baru nantinya. Karena sekalian, yang pertama adalah kita akan belajar bahasa Indonesia. Bersyukur atas keberagaman. Seperti biasa, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks. Kalau kemarin kita belajarnya teks tertulis, kita hari ini adalah teks lisan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Apa itu menyimak? Menyimak adalah mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan oleh si pembaca. Ingat, caranya adalah menyimaknya. Seperti contoh begini. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Nah, ini pada saat si pembaca membacakan, kalian menyimak. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional Indonesia, tersaji dengan beragam jenis rasa hingga bentuk penyajiannya. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan seperti papeda hingga kudapan seperti geduk. Nah, ketika si pembaca membacakan ceritanya, kalian mendengarkan dan menyimak. Mana gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya? Nah, gagasan pokoknya ada di awal kalimat. Kalimat utamanya ada di awal kalimat ya, kalimat pertama ya. Dan kalau kalimat utamanya ada di awal, maka kalimat-kalimatnya lain merupakan kalimat penjelas. Gagasan pokoknya adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Gagasan pendukungnya adalah makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Yang kedua, makanan tradisional memiliki beragam jenis rasa dan penyajian. Yang ketiga, jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Yang ini kalimat utamanya, kalimat yang lain merupakan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Nah, biasanya ini ide pokoknya, ini gagasan pendukungnya. Ide pokok, gagasan pokok sama saja. Nah, itu tadi cara kita latihan tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di suatu teks lisan. Oke, selanjutnya anak-anak, kita masuk ke muatan IPS. Kita nanti akan belajar mengenal makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Indonesia kaya akan beragam budaya. Salah satunya adalah berupa makanan tradisional seperti ini. Ini adalah namanya tumpeng. Tumpeng namanya. Yang kedua, ini ada nasi timbel dari Jawa Barat. Enak bukan kelihatannya kalau dimakan, tapi ini nggak enak karena ini cuman gambaran saja. Kalau enak ya dimakan. Nah, gitu ya, kelihatannya enak. Nasi bungkus daun pisang. Beras yang digunakan adalah beras bagoto, yaitu beras merah campuran.
Nasi timbel terdiri dari nasi, sambal terasi, lalapan, dan ikan goreng. Nah, kalau ini ayam goreng nih ya, bukan ikan goreng. Ini ikan apa ayam ya? Oh, ini ikan goreng. Gitu ya anak-anak ya, dari Jawa Barat nasi timbel seperti ini. Kita lanjutkan ke nasi kucing. Oh, nasi kucing. Wah, ini namanya nasi jinggo. Lalu di Pati dan Solo ini namanya nasi kucing ya. Ada nasi kecil yang dibungkus oleh daun pisang ya ini ya. Ini namanya nasi jinggo dari Bali. Nasi bulat yang dibungkus daun pisang dengan porsi kecil, dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Siapa yang mau ini? Ayo pergi ke Bali dulu. Siap-siap kalau dari Pati ya kira-kira ya biayanya 750.000 ya sampai Bali. Itu ya anak-anak ya. Terus, nah kalau ini apa ya ini? Oh, ini namanya papeda dari Papua. Siapa yang pernah ke Papua? Ustadz pernah dari YouTube tapi. Nah, sekarang papeda terbuat dari bubur sagu. Papeda memiliki rasa tawar, disajikan dengan tongkol atau mubara kuning. Mubara kuah kuning seperti ini. Nah, ini namanya papeda dari Papua. Kalau kalian pengen mencicipi, ya pergi saja ke restoran asli Papua. Jangan heran kalau orang-orangnya seperti itu, beda sama kita. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke bubur Manado dari Sulawesi Utara. Seperti ini bubur ya, seperti bubur ayam ini sepertinya ya. Bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Bubur Manado juga dapat disajikan dengan suiran ikan cakalang goreng. Nah, ini bubur nasi. Nah, bubur ayam, padahal namanya bubur Manado. Seperti bubur ayam ya dari Sulawesi Utara. Ingat-ingat, bubur Manado dari Sulawesi Utara, gambarnya seperti itu. Nah, tadi makanan-makanan ini itu buahnya sekalinya dari Indonesia, karena di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan setiap suku pastilah memiliki ciri khas tersendiri. Salah satunya adalah makanan tradisional. Contohnya saja di daerah kalian, di daerah Pati ini ada namanya makanan tradisional adalah gandul. Gandul terbuat dari apa? Dari apa ya? Dari daging kerbau atau sapi ya, seperti itu. Kalau pengen jajan ya di situ aja, di dekat terminal, enak itu, atau enggak di Puri, perempatan Puri. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi pemantulan dan penyerapan bunyi. Ingat, bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding, dan logam. Ingat, benda keras bisa memantulkan bunyi. Selain kebalikannya itu, mantul berarti menyerap. Nah, bunyi juga dapat menyerap. Bunyi juga dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Seperti gambar di bawah ini. Nah, gambar itu lantai dinding ruang pertemuan. Itu pasti dilapisi oleh karpet. Tujuannya apa? Untuk menyerap atau meredam bunyi. Jadi suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Nah, itu manfaatnya jika ruangan tertutup diberi media-media yang bisa menyerap bunyi. Ayo benda-benda yang lunak agar apa tidak bising ketika didengarnya. Contohnya lain adalah apa? Studio musik. Kalau pernah kalian ke studio musik, di studio musik juga ada alat peredam bunyi. Seperti itu anak-anak. Nah, itu tadi beberapa penjelasan dari Ustadz materi hari ini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jadi kita sudah belajar apa ya? Yang pertama, tadi kita sudah belajar, di tema ini kita sudah belajar apa? Menentukan gagasan pokok dan mendukung dari suatu teks lisan. Yang kedua, kita tadi ada belajar tentang makanan tradisional dari beberapa daerah. Yang ketiga, kita juga sudah belajar awal tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, semoga ilmu sedikit itu bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video belajar yang kedua, subtema 3, tema 1.
belajar dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.